Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur, sehat, murah rezeki, nyatur barokah. Dan buat sahabat-sahabat sekalian, Mbak ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita dimudah lancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal ibadah kita selama di bulan suci Ramadan ini diterima serta dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan sedikit saja menjelaskan mengenai hukum mencicipi. Lebih tepatnya adalah merasa, gitu ya. Merasa atau mencicipi makanan atau masakan saat kita menunaikan ibadah puasa, khususnya puasa di bulan suci Ramadan. Nah, mungkin ini sangat penting ya bagi sahabat-sahabat sekalian yang barangkali masih ada yang sedikit ragu ya mengenai bagaimana sih hukum mencicipi atau merasa makanan atau masakan saat kita menunaikan ibadah puasa. Nah, ini sedikit cerita saja ya, jauh sebelum Mbah ini tahu dasar hukum syar'inya gitu ya. Saat masih kecil, saat itu ya belum akil balik lah ya, masih kecil. Itu saya sering secara pribadi ini menyaksikan ibu dan saudara-saudara perempuan saya ini melakukan hal yang demikian, artinya mencicipi makanan atau masakan gitu ya, yang sepintas mungkin agak aneh ya bagi orang awam gitu ya, atau bahkan mungkin saja banyak juga yang ragu karena khawatir bisa membatalkan puasa, padahal sebetulnya tidak gitu ya. Nah, dasar hukum yang dipakai adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya yang hasan, yang sahih, yang dapat dipercaya tentu saja. Ya, dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Wa an Abbas radhiyallahu anhu qala la ba'sa ayyadu qul khalla aw syai'a ma lam yadkhul halakahu wa wasaimun. Dari Sayyidina Abbas radhiyallahu an berkata, tidak mengapa ya seseorang yang berpuasa ya untuk mencicipi cuka atau masakan lain selama tidak masuk ke kerongkongannya ya. Nah, berdasarkan hadis ini tentu saja kita dibolehkan mencicipi atau lebih tepatnya sekedar merasa gitu ya, merasa suatu masakan atau makanan dengan maksud atau tujuan supaya masakan tersebut layak hidang dan tidak salah ngasih bumbu gitu ya. Nah, tapi ada beberapa ulama yang menghukumi makruh gitu ya. Makruh ini artinya lebih baik ditinggalkan, artinya sebaiknya tidak dilakukan gitu ya. Ini termasuk para ulama pengikut mazhab Imam Syafi'i ya. Tetapi ya selebihnya dibolehkan ya, nggak apa-apa, artinya hukumnya mubah alias boleh, jadi tidak apa-apa, jadi tidak ada konsekuensi pahala apapun meskipun dilakukan, mubah biasa saja gitu ya. Ini yang dimaksud dengan mubah gitu ya. Nah, tetapi dalam hal ini kita pun harus bijak juga dalam menerapkan hukum ini ya. Tentu saja harus sesuai konteksnya gitu ya. Kalau memang masakan itu dalam rangka untuk dihidangkan orang banyak misalkan, atau masakan itu memang sengaja dibuat untuk dijual ke orang lain gitu ya, tentu saja hukum mencicipinya ini tidak ada masalah. Kenapa? Karena ya tentu saja supaya tidak salah bumbu, supaya
masakannya, dagangannya ini laku kan gitu. Beda lagi kalau sekedar masak dan untuk dimakan sendiri, itu beda. Jadi kalau masak dan untuk dimakan sendiri sebaiknya tidak perlu dilakukan. Artinya kalaupun nanti ada kurang bumbu dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan setelah berbuka puasa gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.